Kisah sahabat Nabi, Bilal, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang Muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum Muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negara Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya atau budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Mekah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata kufur atau mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin atau sayyid kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin atau sayyid kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum Muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan adzan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan adzan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan adzan sebagai petanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muadzin ar-Rasul dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang adzan. Biasanya, setelah mengumandangkan adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berseru, Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholati. Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Tolhah, Usama bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat duhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan adzan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Adzan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan adzan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal, dan ribuan lidah mengikuti kalimat adzan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Juwariyah binti Abu Jahal bergumam, Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwariyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muadzin Rasul. Bahkan ia menjadi muadzin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiba-tiba suaranya berhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi.
Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Sahabah, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basyah, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan adzan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan adzan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muadzin bagi seseorang. Pernah, Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah. Bahkan Umar pun turut menangis. Adzan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muadzin Rasulullah SAW ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muadzin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muadzin Rasulullah, pengumandang adzan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan adzan, sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muadzin pada zaman Rasulullah. Namun kemuliaan Bilal tak hanya karena adanya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari pada waktu subuh, Rasulullah berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya, tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunnah wudhu. Perbuatan ini senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudhu, yakni setiap batal dia akan langsung berwudhu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan sholat malam atau tahajud, karena sholat malam adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sesungguhnya, sholat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain sebagai muadzin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu As-Sakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Hal. Wallahu a'lam.